Salam jumpa pemirsa di channel Mata Ketiga. Dunia yang maha luas ini penuh dengan misteri alam yang sulit dicerna akal sehat. Percayakah Anda ada makhluk cerdas di laut dalam? Hari ini Mata Ketiga akan mengangkat sebuah kisah tentang bocah berwujud setengah manusia separuh ikan yang ditangkap oleh ilmuwan Rusia. Kisah berawal dari pengungkapan seorang ilmuwan Rusia tentang manusia ikan. Dikatakan bahwa pada tahun 1960-an, ketika kapal pengintai Soviet sebuah negara Rusia dahulu sedang melakukan misi pencarian bom nuklir di lepas pantai Kuba, secara tidak sengaja menemukan anak manusia ikan. Saat itu, kapal Soviet ini membawa kawanan ilmuwan dan ahli militer sedang mencari kapal kargo Soviet yang ditenggelamkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1962. Kapal itu konon katanya membawa hulu ledak nuklir. Salah satu ilmuwan, sebut saja bernama Dr. Vinok, yang berada di kapal tersebut adalah ilmuwan senior di Akademi Ilmu Pengetahuan Lenin Uni Soviet. Berikut ini adalah gambaran dari Dr. Vinok. Kapal mereka tiba di lokasi tenggelamnya kapal kargo. Agar bisa melihat dengan lebih jelas dan akurat lokasi tenggelamnya kapal, mereka meletakkan kamera bawah air dan bergerak menyusuri dasar laut. Tiba-tiba sosok bayangan hantu muncul di depan kamera. Orang-orang menatap dengan ternganga ke layar kamera tanpa berkedip, nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depan mata. Ya, benar, monster itu adalah seekor ikan, tapi lebih mirip sesosok anak kecil, memiliki insang dan sisik di kulitnya. Dia berenang ke kamera, menatap kamera dengan nakal, tapi kemudian melompat menjauh. Anggota tim yang masih terperangah pun seakan lupa dengan misi awalnya. Satu-satunya yang dipikirkan saat itu adalah menangkapnya. Mereka memasang film percobaan untuk menangkap makhluk bawah laut di dasar laut dan memantaunya dengan kamera. Tak lama kemudian, bocah manusia berwujud ikan itu pun terperangkap dan ditangkap oleh awak kapal. Anehnya saat terperangkap, ia menyembulkan kepalanya dari air dan berkata, "Saya dari Atlantis, tolong lepaskan saya." Dr. Vinok terperanjat dan nyaris jatuh pingsan mendengar bocah itu berbicara. Beberapa jam berikutnya, tim peneliti bernegosiasi dengan bocah itu. Asalkan dibebaskan, ia bersedia menjawab pertanyaan apapun. Jika mereka mengingkari janji, maka Uni Soviet akan ditimpa bencana. Menurut cerita si bocah, Atlantis membentang dari benua Afrika dan Amerika Selatan jutaan tahun yang lalu, tetapi belakangan perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Agar dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, penduduk Atlantis berevolusi menjadi insang dan sisik dengan usia hidup rata-rata lebih dari 300 tahun. Jumlah penduduk mereka sekarang sekitar 3 juta orang, tinggal di dasar laut yang paling rendah, berupa kota yang terbuat dari marmer dan terumbu karang. Bocah setengah manusia separuh ikan itu juga mengatakan bahwa bangsa Atlantis juga dapat menyamar menjadi manusia dan secara teratur naik ke darat berbaur dengan manusia untuk mengamati perkembangan peradaban manusia saat ini. Namun ilmuwan Rusia mengingkari janjinya. Mereka tidak membebaskan bocah itu ke laut sebagaimana syarat yang disepakati, melainkan membawanya kembali ke pangkalan penelitian rahasia di Laut Hitam Soviet untuk penelitian lanjut. Sadar tertipu, makhluk itu pun diam, tidak lagi berbicara. Di peta kuno ini tidak sama dengan yang kita kenal sebagai titik utara dan selatan. Bagian atas pada gambar ini adalah titik selatan. Menurut peta ini, Atlantis terletak di antara benua Amerika dan Gibraltar kiri. Tetapi perlu diverifikasi lagi benar tidaknya perihal itu. Mungkin sebagian dari teman-teman cukup banyak mendengar tentang legenda Putri Duyung, tetapi hanya segelintir orang yang benar-benar pernah melihat makhluk itu. Pertemuan Putri Duyung lainnya yang pernah diyakini sebagai kisah nyata tercantum dalam sebuah kisah berjudul Incredible Mysterious and Legend of the Sea, karya Edward Snow. Buku itu mengisahkan tentang seorang kapten laut di lepas pantai Newfoundland yang mengaku pernah bertemu beberapa kali dengan Putri Duyung pada 1614 silam. Dia menggambarkan Putri Duyung itu berenang di pesisir bersama dengan beberapa hewan laut
yang disebutnya sebagai sahabat pengiring. Selanjutnya Smith pun terpikat oleh sang putri duyung layaknya mengalami cinta pertama. Namun dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa lawan jenisnya tersebut memiliki bagian ikan dari pinggang ke bawah. Kisah ini menginspirasi banyak sekali karya seni di masa-masa setelahnya, termasuk lukisan The Collective Invention karya pelukis surrealis Rene Magritte dan dongeng The Little Mermaid oleh Hans Christian Andersen. Bastar, salah satu penggemar menyelam, mengaku tidak hanya melihat makhluk setengah manusia setengah ikan yang legendaris itu dengan mata kepalanya sendiri, tetapi dia juga pernah diselamatkan oleh putri duyung. Saya tahu kejadian ini terdengar konyol, tapi saya bersumpah mereka itu nyata adanya, kata Bastar. Menurut Bastar, ketika itu dia sedang berlibur di Puerto Rico dan menyewa kapal untuk kegiatan menyelamnya. Semakin dalam saya menyelam, saya semakin lupa dengan risikonya. Tiba-tiba saya merasakan tabung oksigen saya rusak dan saya tidak bisa menghirup udara, kata Bastar. Bastar ingin segera naik kembali ke permukaan, tetapi tabung oksigen di belakangnya kembali terjerat oleh rumput air. Saya berusaha melepaskan diri tetapi gagal, hingga akhirnya saya tidak tahan lagi. Pandangan mata saya menjadi gelap dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya, cerita Bastar. Entah berapa lama kemudian, Bastar siuman dari koma dan melihat dirinya masih hidup, tetapi mengambang di tengah lautan. Sementara di sisinya ada 3 gadis yang mendampinginya. Bastar mengira dia berhalusinasi. Dia membenamkan kepalanya ke laut, bermaksud menyadarkan diri sejenak. Tapi dia terkejut melihat tubuh bagian bawah ketiga gadis atau putri duyung itu ternyata berwujud ekor ikan besar dengan sisik hijau. Meski Bastar menggambarkan kejadian itu dengan sumpah, tapi banyak yang masih meragukan keaslian ceritanya. Namun bagaimanapun, putri duyung itu sepertinya memang benar-benar ada. Gaius Plinius Secundus atau Plinius Tua adalah seorang filsuf dan pengamat alam yang pernah menggambarkan makhluk putri duyung. Dalam karya monumentalnya, Naturalis Historia, dia menulis, terkait putri duyung atau Nereids dalam mitologi Yunani, mereka itu nyata, hanya saja badannya kasar dan memiliki sisik di sekujur tubuh, dan bahkan di bagian sensitif wanita juga memiliki sisik. Pada April 1990, Wenwei Po melaporkan bahwa beberapa ilmuwan berusaha mencari tahu asal-muasal sesosok mayat mumi putri duyung 3000 tahun yang lalu. Sebuah tim pekerja konstruksi menemukan makhluk luar biasa ini di sebuah makam berisi harta karun di sekitar Laut Hitam di luar daerah Sochi, Rusia. Berita penemuan ini diungkapkan oleh arkeolog Soviet Dr. Jeremiah. Sosok makhluk itu tampak seperti seorang putri raja berkulit gelap dengan ekor ikan di bagian bawahnya. Makhluk luar biasa ini memiliki tinggi 173 cm dari atas kepala hingga ekor bersisiknya. Menurut ilmuwan, makhluk ini berusia sekitar 100 tahun ketika meninggal. Pada tanggal 2 Juli 1991, surat kabar di Singapura menerbitkan laporan berjudul "Ditemukan fosil putri duyung 12.000 tahun silam di pantai Yugoslavia". Para ilmuwan yang pernah menemukan fosil putri duyung pertama di dunia yang terawat utuh membuktikan bahwa makhluk yang hanya ada dalam dongeng di masa lalu itu memang pernah eksis di dunia nyata. Fosil yang terawat utuh itu ditemukan di pantai Yugoslavia. Terlihat jelas makhluk berjenis kelamin betina ini memiliki gigi yang tajam dan rahang yang kuat, cukup untuk mencabik daging dan meremukan tulang mangsanya. Menurut arkeolog, makhluk itu terkubur hidup-hidup di bawah air saat terjadi longsor, kemudian terlindungi oleh batu kapur di sekitarnya, dan perlahan-lahan berubah menjadi fosil. Fosil menunjukkan putri duyung itu memiliki tinggi 160 cm, berkepala manusia dari pinggang ke atas, dengan cakar tajam di kedua tangannya. Tidak memiliki kelopak mata seperti mata ikan pada umumnya. Tubuh bagian atas berbentuk manusia dan berwujud seperti ikan pada anggota tubuh bagian bawah. Pada Agustus 1991, 2 orang nelayan di Amerika Serikat dilaporkan menemukan putri duyung. Saat itu 2 penangkap hiu profesional itu menangkap 11 hiu di Laut Karibia
Salah satunya adalah hiu macan berukuran 18,3 meter panjangnya. Ketika si nelayan membedah hiu macan ini, mereka melihat kerangka aneh yang tidak biasa di dalam perut hiu. Sepertiga dari tulang kerangka itu mirip dengan tulang orang dewasa, tetapi dari panggulnya berbentuk tulang kerangka ikan besar. Saat itu nelayan menyerahkan temuannya ke polisi setempat. Dari hasil pemeriksaan dikonfirmasi bahwa itu adalah makhluk setengah manusia setengah ikan. Terkait kerangka aneh itu, polisi meminta ahli untuk meneliti lebih lanjut. Pada tahun 1963, ketika kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat sedang menggelar latihan di dasar laut di tenggara Puerto Rico, mereka menemukan sebuah kapal misterius dengan kecepatan 280 km per jam, dan mereka hanya bisa melihat dari jauh karena tidak terkejar dengan teknologi manusia ketika itu. Pada tahun 1968, fotografer Amerika Moni menemukan makhluk aneh di dekat dasar laut. Mukanya seperti monyet, matanya mirip manusia tetapi jauh lebih besar. Pada tahun 1938, orang-orang pernah melihat manusia katak berdada ayam, moncong yang lebar pipih dan kepala bulat di pantai Estonia melompat dengan cepat ke Laut Baltik. Sama seperti Putri Duyung, keberadaan makhluk aneh semacam ini di dasar laut, di mana karena adanya kesaksian fisik, sehingga dengan demikian hal-hal yang dianggap konyol, tidak masuk akal, takhayul dan mitos itu kemudian menjadi topik penelitian ilmiah yang serius saat ini. Jadi apa pendapat pemirsa tentang ini? Sekian dulu video mata ketiga hari ini. Jika suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.